Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam lindungan dan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Abdul Hamid Iskom MM serta teman-teman yang berbahagia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal internasional. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dengan nama Nur Anissa, NIM 2112030 dari kelas Balabai semester 4 dari jurusan 3-in-1. Baik, langsung saja untuk slide yang pertama, jurnal internasional. Jurnal yang kita bahas ialah jurnal internasional. Untuk judulnya ialah The Value of Perfect and Imperfect Information and Lack Monitoring and Management. Dengan nama penulis Pilejakowski, Nina Kotamaki, Haki Hamalainen, Christian Meissner, Juha Karvanen, dan Salmi Karkainen. Tahun terbitnya ialah tahun 2020. Volume dan volumenya sebesar 726, halamannya dari 1 sampai dengan halaman 10. Untuk jurnalnya bisa dari sebelah kanan itu ada print screen-nya teman-teman. Oke, langsung saja slide yang kedua. Teori yang diangkat. Klasifikasi status WFT dan air menjadi 5 kelas status ekologis, yaitu tinggi, baik, sedang, buruk, dan buruk. Terutama didasarkan pada peta pemantauan reguler dan jangka panjang dari parameter yang mewakili struktur biotik, didukung oleh fisik dan sifat kimia air dan fitur hidrologi dan morfologi, kata Komunitas Eropa pada tahun 2003. Selanjutnya, VOI adalah sebuah konsep teori keputusan yang menilai nilai dan informasi tambahan untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan. Satu dari referensi paling awal adalah oleh Schleifer dan Raiva pada tahun 1961, dan modern presentasi diberikan misalnya oleh Edwick et al. Pada tahun 2015 dan Kanesa et al. Pada tahun 2015. Oke, next slide selanjutnya. Topik permasalahan. Topik yang dibahas adalah ketidakpastian informasi yang diperoleh melalui pemantauan mempersulit pengambilan keputusan tentang tindakan pengelolaan ekosistem perairan. Kami menyarankan nilai informasi atau FOI untuk menilai keuntungan membayar informasi pemantauan tambahan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat pemantauan dan pengelolaan. Jadi topik permasalahan yang dibahas ini ialah informasinya tidak pasti yang diperoleh hasil pemantauan, jadinya itu mempersulit pengambilan keputusan, misalnya bagus kayak ini atau kada, jadinya bingung, masih tidak pasti informasinya tuh, jadinya tuh sulit untuk menilainya. Nah, seperti itu. Next, slide selanjutnya. Di sini terdapat tujuan penelitian dan metode penelitian. Untuk yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk menunjukkan bahwa konsep analisis FOI dapat berhasil diterapkan untuk pemantauan dalam konteks pengambilan keputusan pengelolaan danau. Jadinya tuh tujuannya tuh supaya membantu FOI untuk mendapatkan hasil pemantauan. Itu keputusan tuh dapat diambil, tujuannya nih supaya membantu bagian FOI supaya dapat memutuskan keputusan, seperti itu. Untuk metode penelitian, metode yang digunakan ialah kuantitatif. Kenapa menggunakan metode kuantitatif? Karena pada metode ini banyak menggunakan perhitungan serta menganalisis dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, metodologi untuk memperkirakan nilai informasi. Nah, ini kan dihitung juga. Habis itu, kegiatan pemantauan informasi yang tidak sempurna, prior, dan nilai moneter danau, seperti itu. Next, slide selanjutnya. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah
Dari sudut pandang manajemen lingkungan, hasil utama adalah bahwa pemantauan hemat biaya terutama ketika danau adalah a priori. Dalam status target analisis FOI menyediakan alat baru bagi pengelola danau dan lingkungan lainnya untuk memperkirakan nilai data pemantauan tambahan untuk kasus tunggal tertentu. Misalnya sebuah danau, ketika manfaat tambahan dapat dicapai melalui tindakan pengelolaan dan medial. Dalam kasus seperti itu, keputusan pembuat harus memiliki pengetahuan sebelumnya tentang status saat ini. Jadinya tuh hasil ini bagi analisis FOI menyediakan alat baru. Nah, hasilnya tuh dapat menyediakan alat baru berdasarkan memperkirakan nilai dan data pemantauan dalam kasus tertentu agar hasilnya itu maksimal dapat dipastikan. Kan sebelumnya itu kada pasti. Nah, dengan alat ini maka akan membantu para analisis FOI ini dalam menentukan informasi dan kepastian tentang kasus danau tersebut, seperti itu. Next, slide selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini ialah metode penelitiannya bagus sehingga hasilnya memuaskan. Nah, metode yang digunakan di jurnal ini tuh metodenya bagus, jadinya tuh hasilnya memuaskan dan dapat dimengerti secara mudah. Terus kekurangannya ialah tidak dijelaskan secara rinci di dalam rumus perhitungannya. Nah, di situ kan ada rumus perhitungan. Nah, di dalam rumus itu tidak dijelaskan cara menghitung seperti apa atau kurang lebih detail gitu, kayak kurang detail, jadinya tuh sulit dipahami, kada dijelaskan kayak itu. Lanjut slide selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Dari hasil pencarian, kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa informasi yang tidak sempurna atau imperfect information dapat memberikan nilai yang signifikan dalam pemantauan dan pengelolaan danau. Penilaian nilai informasi atau value of information atau FOI dapat digunakan untuk mengevaluasi keuntungan dari menyebar informasi pemantauan tambahan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dan tindakan pemantauan dan pengelolaan serta ketidakpastian yang terkait. Studi pada kasus 144 danau di Finlandia menunjukkan bahwa umumnya nilai pemantauan melebihi biaya dan sangat menguntungkan untuk memantau danau yang memenuhi standar kualitas sebelumnya untuk memastikan bahwa pengelolaan yang mahal dan tidak perlu dapat dihindari. Jadinya tuh hasilnya tuh pemantauan ini melebihi biaya dan sangat menguntungkan untuk memantau danau yang memenuhi standar kualitasnya. Jadi kalau kada memenuhi standar kualitasnya maka akan memerlukan biaya yang lebih banyak kayak itu. Kalau memenuhi standar kan jadinya tuh itu kada mahal, kada larang kita tuh, jadinya tuh dapat dihindari. Yang larang-larang tuh kayak itu. Seperti itu maksudnya. Slide selanjutnya yaitu thanks for watching. Terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah menonton dan mendengarkan presentasi dari saya tentang jurnal internasional. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan jika ada suara yang mengganggu kurang jelas mohon dimaklumi. Sekian itu dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.